Nama saya Nandira Eka Putri Widodo dari kelas 3A. Saya akan menceritakan kisah keteladanan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf AS bermimpi. Allah SWT memberikan kedudukan yang mulia kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf juga diberi ilmu berupa tafsir mimpi. Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub dan 10 saudara berbeda ibu. Kakak Yusuf, ayah Yusuf sangat dekat dengan Yusuf. Setelah ibu kandungnya bernama Rahel meninggal dunia. Saat Rahel meninggal, ayahnya menimbulkan rasa cemburu 10 saudaranya yang tidak seibu. Mereka mulai tidak menyukai Yusuf, apalagi wajah Yusuf juga lebih tampan. Suatu hari Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan semuanya berwujud kepadanya. Yusuf kemudian menceritakan mimpi itu kepada ayahnya Yakub, lalu berkata, "Jangan kamu menceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, supaya mereka tidak tergoda oleh setan dan mencelakakan kamu." Dengan mimpi itu ayah mempunyai firasat bahwa Yusuf kelak akan mendapat kedudukan yang tinggi di dunia akhirat. Saudara-saudara Yusuf menghadap Yakub dan minta izin akan mengajak Yusuf bermain di hutan. Sang ayah berkata, "Jangan mengajak Yusuf ke hutan, nanti ada serigala, dia masih kecil." Namun akhirnya mereka berhasil membujuk ayahnya. Saudara-saudara Yusuf merencanakan untuk membunuh Yusuf. Salah satu kakak Yusuf pendapat agar jangan membunuh Yusuf, tapi membuangnya saja ke dalam sumur. Yusuf dibawa ke hutan mendekati sumur tempat para pedagang sering mampir mengambil air. Mereka pun membuang Yusuf ke dalam sumur. Saudara-saudara Yusuf kemudian pulang dan berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, kami tadi senang bermain dan berlomba-lomba memanah. Tiba-tiba dia dimakan serigala. Apakah ayah tidak percaya kepada kami?" Mereka menunjukkan bekas baju Yusuf yang berlumuran darah. Ayah berkata, sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Hanya bersabar adalah yang terbaik bagiku dan kepada Allah SWT saja aku memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Tidak lama kemudian ada saudara yang melewati sumur itu dan mampir untuk mengambil air. Ketika menurunkan timbanya, Nabi Yusuf berpegangan pada timba dan ikut tarik ke atas. Saudara itu terkejut bukan kepalang mendapati anak kecil bergelantungan di timbanya. "Oh, ini ada seorang anak yang kita bawa dan kita jual sebagai barang dagangan." Sesampainya di pasar, Yusuf dijual pembelinya dan adalah penguasa itu di negeri itu. Sang pembeli meminta kepada istrinya Zulaikha agar memperlakukan Yusuf dengan baik. Waktu berjalan terus lambat laun. Yusuf menjadi pemuda yang cerdas. Pada suatu hari raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum yang lainnya kering. Raja segera mengumpulkan para penasihat untuk menjelaskan makna mimpi.
namun tak seorang pun bisa menjelaskan makna mimpi itu. Seorang pelayan melapor kepada raja, "Baginda, saya punya informasi tentang orang yang pandai menjelaskan mimpi." Maka utuslah aku kepadanya. Pelayan kemudian diperbolehkan menemui Yusuf di penjara dan menceritakan perihal mimpi raja. Ketika itu Yusuf sedang dimasukkan ke penjara meskipun tidak bersalah. Yusuf menjelaskan kepada raja, "Hendaklah kalian bercocok tanam 7 tahun berturut-turut. Kemudian ketika kalian panen, hendaklah menyimpan makanan dengan cara membiarkan tangkainya kecuali sedikit untuk dimakan, sebab setelah 7 tahun itu akan datang 7 tahun kemudian masa yang amat sulit. Pada masa sulit tersebut kalian akan menghabiskan simpanan makanan sebelumnya. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan mereka memeras anggur." Raja tertegun dengan penjelasan Yusuf yang masuk akal. Kemudian raja mengangkat Yusuf sebagai pejabat negara urusan pangan. Mulailah Nabi Yusuf menjadi pejabat keuangan. Lalu datanglah masa sulit sebagaimana mimpi yang ditafsirkan Yusuf. Orang mulai memburu bahan makanan dan berduyun-duyun datang ke gudang makanan yang disediakan kerajaan. Tampak di antara mereka adalah saudara-saudara Yusuf. Yusuf mengenal mereka sedangkan mereka tidak mengenal Yusuf lagi. Mereka mengira Yusuf sudah lama Yusuf bertanya, "Kenapa saudara kalian yang besok bawalah dia, atau kalian tidak akan mendapat bahan-bahan seperti hari ini?" Ketika saudara-saudara Yusuf kembali ke rumah, diceritakan kepadanya mereka tentang pertemuan dengan pejabat tinggi kerajaan yang meminta Bunyamin ikut dalam perjalanan yang akan datang. Tentu sang ayah khawatir kejadian yang pernah menimpa Yusuf terulang kembali, namun karena persoalan makanan sangat penting, akhirnya Bunyamin diizinkan untuk ikut ayah mereka. Nabi Yakub kini sudah tua dan kehilangan penglihatan karena sering bersedih dan menangis mengingat Nabi Yusuf. Para putra Yakub kini datang kembali ke kerajaan dengan membawa Bunyamin. Di tengah kesibukan menumpuk bahan makanan, Yusuf secara diam-diam menghampiri Bunyamin dan membisikinya, "Wahai Bunyamin, sesungguhnya aku adalah saudaramu Yusuf. Allah telah melindungiku dan memberiku kekuatan. Nanti akan kesusunan rencana agar kamu tertinggal di kerajaan ini." Sebelum sampai ke rumah, ayah mereka berkata bahwa sesungguhnya aku telah mencium keberadaan Yusuf yang masih hidup. Maka benarlah mereka ketiba jubah Yusuf diusapkan ke wajah yang muncullah kegembiraan di hati ayah. Penglihatan ayah pun dengan izin Allah telah pulih kembali. Keluarga Nabi Yusuf langsung duduk di samping ayah. Setelah selesai pertemuan, seluruh Nabi Yusuf diminta tinggal di istana. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan, Inilah
Mimpiku sewaktu masih kecil dulu melihat sebalas bintang matahari dan bulan berwujud kepadaku. Allah SWT mewujudkan dengan banyak serta bertemukan kita kembali. Kisah keteladanan Nabi Syuaib. Nabi Syuaib AS berasal dari suku Madian. Suku Madian adalah orang-orang Arab yang tinggal di sebuah daerah bernama Ma'an di pinggiran negeri Syam. Saat ini Syam dikenal sebagai negeri Syria. Kaum Madian kebanyakan bekerja sambil sebagai pedagang karena kota mereka tempat bersinggalah kafilah dagang. Nabi Syuaib melarang mereka melakukan perbuatan yang buruk. Nabi Syuaib mengajak orang-orang Madian untuk berbuat adil dan jujur dalam berjual beli. Di dalam Al-Quran surat Hud ayat 85 dijelaskan bahwa Nabi Syuaib berkata kepada kaum Madian, adil dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Kaum Madian benar-benar ingkar. Kebenaran telah ditolak dan mereka menantang ajakan Nabi Syuaib. Merasa khawatir terhadap kaumnya akan azab yang menimpa mereka, maka Allah membiasakan kaum Madian. Mereka disambar petir yang sangat keras disertai dengan gempa yang kuat sehingga mati bergelimpangan. Kaum Madian dibinasakan dan dijauhkan dari rahmat Allah karena menolak untuk beriman kepada Allah. Itulah cerita keteladanan Nabi Syuaib dan keteladanan Nabi Yusuf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.